Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Monika Hidayah dari kelas 3B Prodi Tadris Bahasa Indonesia, mata kuliah Morfologi. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang morfofonemik. Pengertian morfofologis. Morfofologis atau morfofonemik adalah cabang linguistik yang menelaah perubahan fonem akibat pertemuan atau hubungan morfem dengan morfem lainnya. Kemudian, proses morfofonemik adalah proses berubahnya suatu fonem menjadi fonem lain sesuai dengan fonem awal kata yang bersangkutan. Kemudian, morfofonemik adalah subsistem yang menghubungkan morfologi dan fonologi. Di dalamnya dipelajari bagaimana morfem direalisasikan dalam tingkat fonologi. Selanjutnya yaitu proses morfofologis. Ada 4 proses morfofologis, antara lain yang pertama yaitu penambahan fonem, yang kedua yaitu pengurangan fonem, yang ketiga penggantian fonem, dan yang terakhir yaitu peloncatan fonem. Baiklah, di sini akan kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama ini kita akan membahas yaitu tentang penambahan fonem. Penambahan fonem itu terjadi jika suatu fonem berhubungan dengan morfem lain. Contohnya yang pertama yaitu bentuk raja ditambahkan afiks ke an menjadi kerjaan. Nah, di situ terjadi penambahan fonem tanda tanya antara raja dan kata an. Next yaitu penambahan fonem yang kedua yaitu penambahan fonem huruf Y pada kata ketinggian, tepian, penantian. Kemudian yang ketiga penambahan fonem huruf W pada kata kepulauan, serbuan, pertokoan. Yang keempat penambahan fonem huruf A pada penggabungan morfem dasar ayah dan prefiks anda. Nah, bisa jadi itu dari kata ayahanda. Kemudian yang kelima penambahan fonem N pada pertemuan morfem dasar diri dengan prefiks se, jadi dari kata sendiri. Lanjut lagi penambahan fonem yang keenam yaitu penambahan fonem M pada pertemuan bentuk dasar kata barang tambah prefiks se menjadi sembarang. Kemudian yang ketujuh penambahan fonem M pada penggabungan morfem dasar yang diawali dengan huruf B, F, dan P yang bergabung dengan prefiks me, pe, dan pean. Misalnya pembeli, mempengaruhi, memfitnah, dan pemberian. Kemudian yang kedelapan yaitu penambahan fonem I pada pertemuan bentuk dasar ajar tambah prefiks ber menjadi belajar. Begitu juga prefiks per. Kemudian selanjutnya penambahan fonem yang ke-9. Nah, yang ke-8 maksud saya penambahan fonem N yang terjadi bila morfem dasar diawali dengan konsonan T dan D bergabung dengan me, pe maupun pean. Contoh katanya itu pendengar, mendapat, dan pendalaman. Selanjutnya penambahan fonem N pada penggabungan morfem dasar yang diawali dengan C dan yang bergabung dengan prefiks me, pe, dan pean, yaitu katanya mencari, pencuri, dan pencarian. Selanjutnya penambahan fonem O pada penggabungan morfem dasar yang diawali dengan huruf G, X, dan H yang bergabung dengan prefiks me, pe, dan pean, mengkoordinir, penggugat, pengkhususan, dan penghapus. Itu contoh katanya. Kemudian kita lanjut ke penambahan morfologi yang kedua yaitu pengurangan fonem. Penambahan fonem terjadi jika suatu morfem berhubungan dengan morfem lain. Contohnya bentuk raja ditambah afiks ke dan an menjadi kerjaan. Kemudian terjadi penambahan fonem antara raja dan an. Kemudian contoh selanjutnya yaitu
proses pengurangan fonem terjadi bila morfem dasar atau afiks melepas pada saat terjadi penggabungan morfem. 1. Pengurangan fonem K atau H terjadi bila morfem dasar yang berakhir pada konsonan tersebut bergabung dengan sufiks yang berasal dari konsonan juga. Contohnya dari kata anak ditambah anda menjadi ananda. Yang kedua, sejarah ditambahkan wan menjadi sejarawan. Contoh selanjutnya, bentuk patuh ditambah afiks ke an menjadi kepatuhan. Ada juga dialek yang tidak menghilangkan fonem H, namun akan tetapi begitu juga dengan bentuk balik ditambah afiks di ditambahkan jadi dibalikan. Kemudian yang keempat, prefiks itu ter berubah menjadi te jika ditambahkan pada dasar yang dimulai fonem R. Misalnya ter ditambah bentuk rebut menjadi tersebut. Kemudian ter ditambah raba jadi kata teraba. Kemudian kita lanjut lagi yang ke penggantian fonem. Proses penggantian fonem terjadi bila proses penggabungan morfem dasar dengan afiks membentuk fonem baru. Yang pertama, penggantian fonem awal K bila morfem dasar tersebut digabung dengan afiks mekan, i, pe, dan pean. Contohnya ditambah karang jadi mengarang. Yang kedua, yakni penggantian fonem awal P menjadi M bila morfem dasar tersebut bergabung dengan afiks mekan, i, pe, dan pean. Contohnya ditambah pilih menjadi memilih. Kemudian mekan ditambah pikir menjadi memikirkan. Mei ditambah perang menjadi memerangi. Pe ditambah pahat menjadi pemahat. Pean ditambah putih jadi pemutihan. Yang ketiga yaitu penggantian fonem S menjadi NY terjadi pada penggabungan dengan afiks mekan, mei, pe, dan pean. Contohnya ditambahkan sayur menjadi menyayur, mekan ditambah saksi menjadi menyaksikan, mei ditambahkan sakit menjadi menyakiti, pe ditambah susun menjadi penyusun, dan pean ditambahkan salur menjadi penyaluran. Kemudian yang terakhir yaitu peloncatan fonem. Perloncatan fonem terbentuk akibat dari mengikuti pola morfofonemik bahasa asing. Contohnya bentuk normal ditambahkan iti menjadi normality. Yang kedua, bentuk plural ditambahkan iti menjadi plurality. Yang ketiga, bentuk standar ditambahkan isasi menjadi standardisasi. Yang keempat, bentuk objek ditambahkan if menjadi objektif. Yang kelima, bentuk impor ditambahkan ir menjadi importir. Dan itulah tadi penjelasan sedikit tentang morfofonemik. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.